Setelah wanita itu terlahir kembali, hal pertama yang ia lakukan adalah menutup jalur sistem penyeberangan waktu. Sejak itu suaminya di masa lampau, tak bisa kembali ke zaman modern. Lalu ia mendatangi musuh berbuyutan sang suami di pengadilan dan menyerahkan seluruh bahan bantuan bencana yang sudah ia siapkan. Semua ini ia lakukan hanya untuk membalas bendaan pada suami brengsek itu di kehidupan sebelumnya. Wanita itu pernah menggunakan sistem untuk membuka jalur lintas waktu. Diam-diam menikah dengan putra mahkota tertua. Dengan bantuan teknologi modern, ia membantu putra mahkota merebut tata sedikit demi sedikit, namun di hari penobatan. Putra mahkota malah mengangkat wanita lain sebagai permaisuri. Wanita itu marah dan langsung menuntut penjelasan. Saat itu putra mahkota pun berkata jujur bahwa selama ini ia tak pernah mencintainya. Hanya memanfaatkan kekuatannya demi merebut kekuasaan. Mendengar itu wanita langsung murka. Ia memerintahkan sistem menarik kembali semua benda modern, tapi justru tindakan itu membuat putra mahkota naik pitam. Ia mengambil busur dan menembaknya hingga mati. Begitu membuka mata lagi, wanita sudah berada di zaman modern, belum sempat tenang. Putra mahkota malah menerobos masuk lewat gerbang waktu, barulah ia sadar, dirinya kembali ke setengah tahun sebelum penobatan sang putra mahkota, saat ia masih punya kesempatan merubah segalanya. Tak disangka putra mahkota malah meminta bantuan membeli bahan dari zaman modern. Melihat kelicikan pria itu, wanita ini mencabik-cabiknya, namun di depan tetap tersenyum dan mengiyakan. Diam-diam yang mengikuti pria itu ke kediamannya. Benar saja, begitu masuk ia melihat pria itu sedang bersama wanita licik yang merebut posisinya sebagai permaisuri di kehidupan lalu. Saat itu juga ia menemukan sebuah rahasia besar. Ternyata bahan-bahan yang diminta bukan untuk kebutuhan perang di perbatasan, melainkan untuk mempersiapkan pemberontakan. Besok Jenderal Agung akan berangkat menumpas pemberontakan. Saat itulah ibu kota akan kekurangan pasukan, menjadi peluang kemas baginya untuk merebut tahta. Di perjalanan pulang, wanita diliputi kegelisahan, karena bertahun-tahun ini, putra mahkota sudah terkenal berkat bantuan darinya. Kalau ia menuduhnya sembarangan, tak ada yang akan percaya. Tiba-tiba seekor kuda liar berlari ke arahnya. Saat nyawanya hampir melayang, seorang pria muncul menariknya ke belakang. Wanita menoleh dan mendapati penyelamatnya adalah Jenderal Agung yang akan berangkat besok. Ia teringat pada kehidupan sebelumnya. Saat pertama kali datang ke masa lalu, ia sempat menolong jenderal itu yang sedang terluka. Tak disangka pertolongan itu